Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil ujian akhir praktikum basis data dengan tema atau dengan proyek sistem pembelian tiket konser. Sebelumnya, kelompok kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Fernanda Pranata dengan NPM 217051146. Saya Dimas Habib Rizky dengan NPM 2217051059. Saya Muhammad Haris Setiawan dengan NPM 2017 Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Dimas Habib. Nah, jadi kami memiliki sistem pembelian tiket konser sebagai temanya. Yang pertama adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, kami memiliki 5 entity, yaitu konser, partisipasi, penonton, tiket, dan pembelian. Nah, di dalam konser ini, konser berelasi dengan partisipasi dan juga penonton berelasi dengan partisipasi dengan relasi one to many dengan source opsional. Nah, konser ini memberikan primary key-nya kepada partisipasi untuk menampung data, yaitu ID konser sebagai foreign key di dalam partisipasi. Selanjutnya penonton memberikan primary key-nya juga sebagai foreign key di ID penonton dengan relasi one to many, dan hasil semuanya adalah relasi many to many. Selanjutnya penonton memiliki relasi ke pembelian dengan relasi one to many tanpa opsional, di mana penonton memberikan primary key-nya kepada pembelian, yaitu dengan sebagai foreign key, yaitu ID penonton. Selanjutnya tiket. Tiket ini berelasi dengan konser dengan relasi one to many, non opsional, dan pembelian dengan relasi one to many juga dengan source opsional. Nah, primary key pada ID konser diberikan kepada tiket dengan sebagai foreign key ID konser. Selanjutnya primary key ID pembelian diberikan kepada tiket juga dengan foreign key ID pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fernanda Pranata. Yang kedua itu adalah langkah implementasi ke dalam MySQL. Yang A itu create table atau membuat table. Yang pertama kita membuat tabel konser. Untuk IRD-nya yaitu entity konser itu terdiri dari atributnya terdiri dari ID konser, nama konser, tanggal konser, dan lokasi konser. Untuk membuat query-nya atau membuat tabelnya, kita membuat create table dengan nama konser dengan atribut ID konser bertipe data integer auto increment itu sebagai primary key. Nama konser bertipe data varchar berisi 50 not null, tanggal konser bertipe data date not null, dan yang terakhir lokasi konser varchar berisi 100 not null. Jadi kita kalau membuat konser menggunakan namanya create table. Berikutnya tabel penonton. Untuk IRD-nya bisa lihat pada gambar berikut. Untuk entity penonton itu terdiri dari ID penonton, nama penonton, dan email. Untuk query-nya create table, kita membuat tabel penonton itu berisi ID penonton dengan tipe data integer auto increment itu sebagai primary key. Nama penonton bertipe data varchar dengan isi 50 not null. Email bertipe data varchar dengan isi 50 not null. Berikutnya ada tabel partisipasi. Tabel partisipasinya itu memiliki atribut hanya memiliki atribut ID partisipasi. Karena partisipasi ini berelasi jadi di sini ada foreign key, yaitu foreign key dari ID konser dan ID penonton. Untuk query-nya yaitu kita membuat tabel create table partisipasi itu dengan isi ID partisipasi bertipe data integer auto increment itu sebagai primary key. Selanjutnya ada ID konser bertipe data integer, ID penonton bertipe data integer. Di sini kita membuat fungsi constraint karena partisipasi ini tuh berelasi dari konser dan penonton. Jadi kita manggil fungsi constraint, yaitu constraint variabelnya itu FK partisipasi konser itu sebagai foreign key, reference itu kita manggil dari ID konser.
Selanjutnya constraint dengan variabel partisipasi penonton itu sebagai foreign key, kita manggil dari ID penonton. Berikutnya ada tabel pembelian. Tabel pembelian ini memiliki atribut yaitu ID pembelian, total harga, dan tanggal transaksi. Untuk foreign key-nya itu ID penonton. Jadi dia berelasi ke entity penonton. Untuk query-nya create table pembelian, untuk isinya itu ID pembelian, bertipe data integer auto increment itu sebagai primary key, total harga integer, tanggal transaksi bertipe data date, ID penonton bertipe data integer. Kita manggil fungsi constraint lagi karena pembelian ini berelasi sama penonton. Jadi kita buat foreign FK pembelian penonton itu sebagai foreign key reference penonton, kita manggil di ID penonton. Berikutnya ada tabel tiket. Entity tiket itu memiliki beberapa atribut yaitu ID tiket, harga tiket, dan jumlah tiket. Untuk foreign key-nya ID konser dan ID pembelian. Jadi dia berelasi dari entity konser dan pembelian. Untuk query-nya kita buat tabel yaitu create tabel tiket. Untuk ID tiket, untuk isinya yaitu ID tiket bertipe data integer auto increment itu sebagai primary key, harga tiket bertipe data integer, jumlah tiket bertipe data integer, dan ID konser bertipe data integer, dan ID pembelian bertipe data integer. Kita manggil fungsi constraint yaitu FK tiket konser itu sebagai foreign key reference konser ID konser. Selanjutnya kita manggil fungsi constraint lagi dengan variabel FK tiket pembelian itu sebagai foreign key, kita manggilnya dari tabel pembelian yaitu ID pembelian. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Haris Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan bagian insert yang dimana sini ada query-nya serta mengimplementasikannya sebagai berikut, yaitu insert into konser yang berisi nama konser, tanggal konser, lokasi konser. Jadi ini isinya ada Blackpink, ada Taylor Swift, ada Coldplay, dan hasil query-nya dia menampilkan ini isi yang di atas tiga-tiganya. Selanjutnya outer table yaitu untuk menambahkan kolom pada tabel. Jadi dia outer table dengan mengimplementasikannya sebagai berikut, yaitu outer table konser ADD, nomor kursi yang ditambahkan, tabelnya itu bernama nomor kursi dan bertipe data integer. Di sini ada hasil query-nya dan yang ditambahkan tadi itu nomor kursi, jadi membuat tabel baru di sebelah kanan, dan ini hasilnya. Kemudian ada update yaitu ini sebagai query-nya dan mengimplementasikannya sebagai berikut, yaitu update konser, terus menambahkan nama apa yang mau diganti namanya, dan where ID konser itu urutan namanya yang akan diganti. Jadinya yang diganti tadi yang di urutan yang di 4 yaitu Blackpink mengganti dengan Twice yang di nomor 4. Selanjutnya select digunakan untuk menampilkan bagian tabel yang kita inginkan. Jadi ini hasil query-nya dan mengimplementasikannya sebagai berikut, yaitu select dari tabel konser di mana ID konsernya yang akan ditampilkan yaitu nomor 5. Jadi ini hasil query-nya. Jadi tadi yang memanggil itu kita di tabel nomor 5 yaitu Taylor Swift. Di sini nomor 5 yaitu Taylor Swift. Berikutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Selanjutnya yaitu bagian function. Nah, di bagian function ini
yang tadinya hasil tabelnya itu cuma 3, kami menambahkan sedikit isi tabel, yaitu beberapa isi tabel, sehingga totalnya menjadi 8 khusus untuk di bagian function. Nah, yang pertama adalah function min dan max. Function min dan max memiliki query sebagai berikut, yaitu select min memanggil ID konser dan select max memanggil ID konser dari tabel konser, from konser. Dengan hasil query-nya adalah sebagai berikut. ID konser terkecil adalah 4 dan ID konser terbesar atau max adalah 11. Selanjutnya adalah AVG atau average atau rata-rata dengan query sebagai berikut, yaitu select AVG atau average memanggil ID konser dari tabel konser dengan hasil 7,5. Nah, hasil 7,5 ini hasil pertambahan dari semua ID konser dari 4 sampai 11 dibagikan dengan total semua ID konser, yaitu 8. Jadinya 7,5 sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah sum atau penjumlahan dengan query select sum memanggil ID konser dari tabel konser dengan hasil query 60. Nah, ini sama juga, hampir mirip dengan average, tapi ini hanya ditambahkan doang dari semua ID konser dari 4 sampai 11. Selanjutnya adalah charleng. Charleng ini memiliki query yaitu select nama konser dengan charleng mengubah nama konser menjadi panjang nama konser dari tabel konser dengan hasil sebagai berikut. Nah, charleng ini adalah mendeteksi karakter dari setiap nama konser. Misalnya Twice, yaitu Twice memiliki 5 karakter dalam barisnya. Selanjutnya Taylor Swift memiliki 12 karakter dan seterusnya. Selanjutnya adalah instr dengan query sebagai berikut, yaitu select nama konser memanggil nama konser dengan mengubah nama konser menjadi instr, yaitu mencari huruf O dari tabel konser dengan hasil sebagai berikut. Nah, di baris pertama itu Twice tidak memiliki huruf O, jadinya 0. Di baris kedua Taylor Swift memiliki huruf O di array 5, di TAYLO. Nah, O-nya ini ada di array 5, jadi terdeteksi di array 5. Selanjutnya Coldplay juga terdeteksi di array 2, yaitu di bagian C, selanjutnya O. Selanjutnya adalah current date. Nah, current date ini fungsinya untuk memanggil tanggal terakhir hari ini dengan query sebagai berikut, select current date dengan hasil query 6 Desember 2023. Selanjutnya adalah fungsi count. Count ini memiliki query sebagai berikut, yaitu select count ID konser memanggil ID konser dari tabel konser dengan hasil query yaitu 8 karena total tabelnya yang di atas tadi adalah 8. Selanjutnya adalah upper dengan query sebagai berikut, select upper nama konser memanggil tabel konser dengan hasil sebagai berikut. Semua karakter yang ada di tabel konser menjadi caps lock semua atau upper. Selanjutnya ada cell. Cell ini berfungsi untuk membulatkan angka desimal menjadi angka bilangan bulat dengan query select cell 55,55 dengan hasil 56 karena sudah dibulatkan. Nah, untuk di bagian fungsi kami tidak menambahkan bagian date div karena di dalam tabel kami tidak ada rentang tanggal dari awal hingga akhir. Oke, saya kembalikan ke moderator. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.